Bulan Muharram adalah bulan pertama dalam kalender Hijriyah yang merupakan kalender Islam. Bulan ini memiliki nilai dan makna penting bagi umat Muslim di seluruh dunia. Muharram dianggap sebagai salah satu bulan suci dalam agama Islam. Salah satu peristiwa yang dihubungkan dengan bulan Muharram adalah peristiwa Asyura. Pada tanggal 10 Muharram, umat Muslim memperingati peristiwa penting dalam sejarah Islam, termasuk peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa Nabi Musa dan Nabi Adam serta cucu Nabi Muhammad. Asyura juga merupakan peringatan atas peristiwa tragis pembunuhan cucu Nabi Muhammad, yaitu Imam Husain bin Ali di Karbala pada tahun 680 Masehi. Selain itu, Muharram juga dianggap sebagai bulan yang baik untuk berpuasa. Puasa di bulan Muharram tidak diwajibkan, tetapi dianggap sunnah bagi umat Muslim. Puasa di hari ke-9 dan 10 Muharram yang disebut puasa Asyura sangat dianjurkan. Secara umum bulan Muharram dihormati dan dianggap sebagai waktu yang penting dalam agama Islam. Ini adalah waktu untuk merenungkan sejarah dan mengambil pelajaran dari peristiwa-peristiwa penting yang terjadi dalam sejarah Islam. Selain itu, bulan Muharram juga mengingatkan umat Muslim akan pentingnya kesedihan, toleransi, persatuan dan pengorbanan dalam kehidupan mereka. Berikut adalah fakta menarik bulan Muharram. Banyak peristiwa penting. Bulan Muharram memiliki banyak peristiwa penting dalam sejarah Islam. Berikut beberapa peristiwa penting yang terkait dengan bulan Muharram. Yang pertama adalah hijrah Nabi Muhammad. Bulan Muharram merupakan bulan di mana Nabi Muhammad melakukan hijrah dari Makkah ke Madinah pada tahun 622 Masehi. Peristiwa ini menandai awal dari penyebaran agama Islam dan berfungsi sebagai titik tolak dalam sejarah Islam. Kemudian Perjanjian Hudaibiyah. Pada bulan Muharram tahun 6 Hijriyah, Nabi Muhammad melakukan perjanjian dengan suku Quraisy di Hudaibiyah. Perjanjian ini membuka jalan bagi penyebaran pesan Islam dan menandai kemenangan diplomasi Nabi Muhammad. Lalu penaklukan Makkah. Pada bulan Muharram tahun 8 Hijriyah, Makkah direbut oleh pasukan Muslim di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad. Penaklukan ini merupakan momen penting dalam sejarah Islam, menandai kembalinya Nabi Muhammad ke Makkah dan pembukaan jalan bagi penyebaran Islam di wilayah tersebut. Kemudian wafatnya Nabi Muhammad, meskipun tanggal pastinya tidak diketahui, beberapa sumber mengatakan bahwa Nabi Muhammad wafat pada bulan Muharram. Wafatnya Nabi Muhammad merupakan peristiwa yang mengguncangkan komunitas Muslim dan tanggal ini juga menjadi momen penting dalam kalender Muharram. Muslim Sunni dan Syiah menandai Muharram secara berbeda. Umat Muslim Sunni dan Syiah memiliki tradisi dan cara yang berbeda dalam memperingati bulan Muharram dan peristiwa Asyura yang terkait dengannya. Bagi umat Muslim Sunni, Muharram dan peringatan Asyura sering dianggap sebagai hari yang bersejarah dan berarti. Namun mereka menganggap peristiwa ini dengan nuansa yang lebih positif. Pada hari Asyura, umat Muslim Sunni berpuasa sebagai bentuk penghormatan dan mengenang peristiwa-peristiwa penting yang terjadi pada hari itu. Mereka berpegang pada sunnah Nabi Muhammad dalam menjalankan puasa pada hari Asyura. Beberapa komunitas Sunni juga menggunakan kesempatan ini untuk berbuat baik, memberikan sedekah dan berpartisipasi dalam kegiatan sosial. Di sisi lain, umat Muslim Syiah memiliki pendekatan yang berbeda dalam memperingati bulan Muharram dan peristiwa Asyura. Bagi mereka, Asyura adalah waktu berkabung dan kesedihan yang mendalam. Mereka mengenang perjuangan dan pengorbanan Imam Husain bin Ali, yaitu cucu Nabi Muhammad yang terbunuh di Karbala pada hari Asyura. Peringatan Asyura oleh umat Muslim Syiah sering melibatkan prosesi duka, pemukulan dada, menyayat diri dan persembahan panggung teater atau ceramah yang menggambarkan tragedi Karbala. Tujuan dari peringatan ini adalah untuk mengenang penderitaan Imam Husain dan memperkuat komitmen mereka terhadap keadilan, kebenaran dan melawan kezaliman. Puasa di bulan Muharram. Puasa di bulan Muharram memiliki nilai dan makna khusus bagi umat Muslim. Meskipun tidak diwajibkan, puasa di bulan Muharram sangat dianjurkan, terutama pada hari ke-9 dan 10 Muharram yang disebut puasa Asyura. Puasa Asyura pada tanggal 9 dan 10 Muharram memiliki latar belakang sejarah yang terkait dengan peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah Islam. Pada hari ini Nabi Musa dan Bani Israel berhasil keluar dari penindasan Fir'aun di Mesir, dan Nabi Musa berpuasa sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah atas keselamatan mereka. Nabi Muhammad mengetahui hal ini dan menganjurkan umat Muslim untuk berpuasa pada hari Asyura. Selain puasa Asyura, umat Muslim juga dianjurkan untuk berpuasa secara umum di bulan Muharram.
baik secara berkesinambungan atau dengan memilih beberapa hari tertentu untuk berpuasa. Beberapa umat Muslim memilih untuk berpuasa sepanjang bulan Muharram, mirip dengan puasa Ramadan tetapi tidak diwajibkan. Puasa di bulan Muharram memiliki berbagai manfaat dan makna. Selain sebagai bentuk ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah, puasa di bulan Muharram dianggap sebagai cara untuk menghapuskan dosa-dosa dan mendapatkan pahala yang besar. Selain itu, puasa ini juga mengingatkan umat Muslim akan nilai-nilai seperti kesyukuran, ketabahan, pengorbanan dan keberanian yang tercermin dalam peristiwa-peristiwa yang terkait dengan bulan Muharram. Namun penting untuk diingat bahwa puasa di bulan Muharram tidak dianggap sebagai pengganti atau mengurangi nilai puasa wajib lainnya seperti puasa Ramadan. Puasa di bulan Muharram adalah sunnah dan pahalanya besar, tetapi umat Muslim harus tetap memenuhi kewajiban puasa yang ditetapkan oleh agama. Tahun Baru Islam telah dirayakan sejak 622 Masehi. Sebenarnya perayaan Tahun Baru Islam tidak secara khusus dirayakan sejak tahun 622 Masehi, yang merupakan tahun di mana Nabi Muhammad hijrah dari Makkah ke Madinah. Tahun tersebut menandai awal kalender Hijriyah yang menjadi kalender resmi dalam tradisi Islam. Meskipun demikian, perayaan Tahun Baru dalam konteks Islam dapat berbeda-beda dalam budaya dan tradisi setiap komunitas Muslim di seluruh dunia. Beberapa umat Muslim merayakan datangnya Tahun Baru Islam dengan doa, zikir dan refleksi spiritual di masjid atau di rumah. Mereka juga dapat mengadakan acara sosial dan pertemuan keluarga untuk merayakan awal Tahun Baru. Namun penting untuk dicatat bahwa tidak semua umat Muslim merayakan Tahun Baru Islam secara seragam atau dengan acara besar-besaran. Perayaan ini lebih bersifat budaya dan dapat berbeda antara komunitas Muslim di berbagai negara dan budaya. Sebagai catatan tambahan, bulan Muharram yang merupakan bulan pertama dalam kalender Hijriyah, sering dianggap sebagai awal tahun dalam konteks kalender Islam. Namun perayaan Tahun Baru Islam sendiri tidak secara khusus terkait dengan bulan Muharram dan tidak ada tradisi khusus yang berkaitan dengan perayaan Tahun Baru Islam yang ditetapkan oleh ajaran agama Islam itu sendiri. Dalam prakteknya, umat Muslim lebih sering memberikan perhatian pada momen-momen penting dalam kalender Islam seperti Ramadan, Idul Fitri, Idul Adha dan peristiwa-peristiwa sejarah lainnya yang memiliki signifikansi agama. Sejarah kalender Hijriyah. Kalender Hijriyah yang mencakup bulan Muharram memiliki sejarah yang terkait dengan peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah Islam. Peristiwa hijrah, pada tahun 622 Masehi Nabi Muhammad dan para pengikutnya hijrah dari Makkah ke Madinah. Migrasi ini menjadi titik balik dalam sejarah Islam. Bulan Muharram adalah bulan di mana peristiwa hijrah terjadi dan menjadi awal dari penghitungan tahun dalam kalender Hijriyah. Penetapan kalender Hijriyah. Setelah hijrah ke Madinah, Nabi Muhammad menyadari pentingnya memiliki sistem penanggalan yang khusus untuk komunitas Muslim. Setelah konsultasi dengan para sahabat dan ulama, Nabi Muhammad menetapkan kalender Hijriyah yang dimulai pada bulan Muharram. Hal ini memberikan landasan untuk menyusun bulan-bulan dan tahun dalam kalender Islam. Pada tahun 622 Masehi Nabi Muhammad dan para pengikutnya menghadapi persekusi dan ancaman di Makkah, dan mereka memutuskan untuk hijrah ke Madinah. Migrasi ini menjadi titik balik dalam sejarah Islam dan merupakan momen penting yang menandai awal munculnya masyarakat Muslim yang independen. Setelah tiba di Madinah, Nabi Muhammad membangun persaudaraan dan kesepakatan antara penduduk lokal dan pengikutnya, membentuk dasar negara Islam pertama. Selama periode ini, Nabi Muhammad melihat perlunya memiliki sistem penanggalan yang umum bagi umat Muslim. Keutamaan awal tahun Hijriyah. Awal tahun Hijriyah juga dikenal sebagai Muharram memiliki beberapa keutamaan dalam agama Islam. Bulan Allah, Muharram adalah salah satu dari 4 bulan suci dalam Islam yang dijuluki bulan Allah. Nama ini menunjukkan keistimewaan dan keagungan bulan Muharram dalam pandangan Allah. Puasa Asyura, hari ke-10 Muharram disebut sebagai hari Asyura. Dalam tradisi Islam, Nabi Muhammad berpuasa pada hari ini untuk menghormati Nabi Musa AS dan umatnya yang diselamatkan dari Fir'aun pada hari ini. Puasa Asyura juga disarankan bagi umat Muslim, baik puasa wajib pada hari ke-9 dan 10 atau puasa sunnah pada salah satu dari 2 hari tersebut. Pahala berlipat. Dalam banyak riwayat hadis disebutkan bahwa pahala amal kebaikan dilipat gandakan di bulan Muharram. Oleh karena itu banyak orang yang berusaha untuk melaksanakan amal kebaikan lebih banyak selama bulan ini, termasuk salat, membaca Al-Quran, bersedekah dan melakukan amal sosial. Hijrah Nabi Muhammad.
Bulan Muharram adalah saat Nabi Muhammad melakukan hijrah dari Mekah ke Madinah pada tahun 622 Masehi. Hijrah ini merupakan titik balik dalam sejarah Islam dan memulai kalender Hijriyah. Oleh karena itu awal tahun Hijriyah juga menandai momen penting dalam sejarah agama Islam. Refleksi dan pembaharuan, awal tahun Hijriyah memberikan kesempatan bagi umat Muslim untuk merenungkan tahun yang telah berlalu dan menetapkan tujuan baru untuk tahun yang akan datang. Ini adalah waktu yang baik untuk melakukan introspeksi, memperbaiki diri dan memperkuat hubungan dengan Allah. Puasa Asyura. Puasa Asyura adalah puasa yang dilakukan pada hari ke-10 bulan Muharram dalam kalender Hijriyah. Puasa ini memiliki beberapa manfaat dan keutamaan dalam agama Islam. Yang pertama, meniru Nabi Musa AS. Puasa Asyura dilakukan untuk meniru Nabi Musa AS dan umatnya yang berpuasa pada hari ini. Dalam sejarah, Nabi Musa dan umatnya diselamatkan dari penindasan Fir'aun pada hari ini. Dengan berpuasa pada hari Asyura, umat Muslim mengikuti jejak Nabi Musa AS dan menunjukkan penghormatan terhadap peristiwa tersebut. Penghapusan dosa. Rasulullah Muhammad bersabda bahwa puasa Asyura dapat menghapus dosa-dosa yang dilakukan selama setahun sebelumnya. Meskipun dosa besar tidak dihapus tanpa tobat, puasa ini memberikan kesempatan untuk mendapatkan ampunan dan membersihkan hati. Mendapatkan pahala. Puasa Asyura memberikan pahala yang besar kepada umat Muslim. Dalam beberapa riwayat hadis, disebutkan bahwa Allah memberikan pahala yang khusus bagi mereka yang berpuasa pada hari Asyura. Pahala ini dilipat gandakan dan dijanjikan sebagai penghargaan atas ketekunan dan pengabdian kepada Allah. Perlindungan dari kejahatan. Dalam tradisi Islam, puasa Asyura diyakini sebagai bentuk perlindungan dari kejahatan dan bencana. Rasulullah mengatakan bahwa puasa ini dapat melindungi dari segala bentuk kesulitan dan musibah. Kesempatan memperkuat ketakwaan. Puasa Asyura memberikan kesempatan untuk memperkuat ketakwaan dan mendekatkan diri kepada Allah. Dengan menahan diri dari makan, minum dan perilaku negatif selama puasa, umat Muslim dapat melatih diri dalam kesabaran, pengendalian diri dan ketakwaan kepada Allah. Penting untuk diingat bahwa manfaat dan keutamaan puasa Asyura bukanlah jaminan langsung, tetapi tergantung pada niat yang tulus dan pelaksanaan yang benar. Selain itu, puasa Asyura tidak diwajibkan, tetapi disunahkan sehingga keikutsertaannya adalah pilihan individu sesuai dengan keyakinan dan kemampuan pribadi. Peringatan tragedi Karbala. Tradisi kaum Syiah saat hari Asyura yang biasa dinamakan ritual Karbala merupakan hari yang menandai peristiwa syahidnya cucu Nabi Muhammad, yaitu Husain bin Ali bin Abi Thalib dan para sahabatnya dalam perang Karbala. Asyura adalah hari ke-10 Muharram. Ini merupakan peringatan yang penting bagi umat Syiah. Pengikut Syiah di seluruh dunia mengadakan upacara berkabung untuk Imam Husain yang biasanya berlanjut hingga tanggal 11 atau 12 Muharram di beberapa daerah hingga akhir bulan Safar. Ketika Yazid ibn Muawiyah menjadi khalifah dan mengangkat Ubaidillah bin Ziyad menjadi gubernur Kufah, orang-orang Kufah menginginkan agar Husain ibn Ali datang ke Kufah untuk dibaiat menjadi pemimpin mereka. Mereka ini yaitu penduduk Kufah, mengaku Syiahnya Ahlul Bait. Namun Abdullah bin Abbas mengingatkan agar Husain ibn Ali tidak memenuhi undangan orang-orang Kufah tersebut. Alasannya, Abdullah bin Abbas mencium sesuatu yang tidak beres di balik undangan itu. Ternyata peringatan Abdullah bin Abbas benar adanya. Begitu Husain ibn Ali sampai di Kufah, orang-orang Kufah segera saja berpaling dari Husain ibn Ali. Alasannya mereka merasa takut kepada Ubaidillah bin Ziyad yang memang dikenal sangat bengis, kejam dan pandai mempengaruhi orang lain. Ketika pasukan Ubaidillah bin Ziyad menyerbu rombongan Husain ibn Ali, orang-orang Kufah itu tidak ada satupun yang berusaha membantu Husain ibn Ali. Bahkan lebih tragisnya di antara mereka ada yang justru ikut terjun di dalam peperangan itu di belakang pasukan Ubaidillah ibn Ziyad. Ubaidillah ibn Ziyad memperlakukan mereka secara keji termasuk terhadap jasad Sayyidina Husain ibn Ali, bahkan dengan tindakan yang sulit dicerna dengan akal sehat. Karena tindakan yang keji itu sampai-sampai Yazid bin Muawiyah sendiri merasa muak, bahkan sangat menyesal dengan perbuatan yang dilakukan oleh Ubaidillah ibn Ziyad. Peningkatan kualitas ibadah. Bulan Muharram adalah saat yang tepat untuk meningkatkan kualitas ibadah kita, dengan lebih banyak waktu yang dihabiskan untuk berzikir, membaca Al-Quran dan melakukan doa-doa sunnah. Kita dapat memperkuat hubungan spiritual dengan Allah,
dalam suasana yang khusyuk dan penuh kesadaran akan keberkahan bulan ini kita dapat merasakan kedekatan dengannya dan memperoleh ketenangan dalam hidup sehari-hari. Bulan Muharram adalah saat yang istimewa bagi umat muslim, yang penuh dengan kebaikan dan peluang spiritual. Dengan merenungkan keutamaan-keutamaan di bulan ini kita dapat mengambil inspirasi untuk memperbaiki diri, meningkatkan kualitas ibadah dan berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat. Semoga bulan Muharram ini membawa keberkahan dan kebaikan yang berkelanjutan bagi kita semua. Bulan Muharram juga dianggap sebagai bulan suci yang dosanya dilipat gandakan. Rasulullah bersabda bahwa amal ibadah yang dilakukan dalam bulan Muharram memiliki nilai pahala yang lebih besar daripada dalam bulan-bulan lainnya. Oleh karena itu banyak umat muslim yang berusaha memperbanyak amal ibadah seperti salat, puasa dan bersedekah dalam bulan Muharram untuk meraih pahala yang berlipat ganda. Bulan Muharram juga menjadi waktu untuk merenungkan dan memperbaiki diri sebagai bentuk persiapan untuk tahun baru Hijriah.